Pernahkah Anda bertanya-tanya, kalau memang rezeki sudah dijamin oleh Allah, mengapa masih ada orang yang hidupnya serba kekurangan? Mengapa masih ada yang berjuang keras, tapi tetap saja merasa sempit dalam urusan ekonomi? Atau mungkin muncul pertanyaan lain, kalau rezeki memang sudah diatur, apa gunanya kita capek-capek bekerja? Pertanyaan ini sering menghantui banyak orang, termasuk mereka yang setiap hari memikirkan nasib anak-anaknya. Kalau saya mati nanti, siapa yang memberi makan mereka? Bagaimana kalau saya sakit dan tidak bisa bekerja? Apakah anak saya akan kelaparan? Mari kita bahas persoalan ini secara jernih dan mendalam. Karena dalam Islam, jawabannya bukan sekedar iya atau tidak, tapi tentang bagaimana cara kita memahami takdir, usaha, dan rezeki dengan benar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Quran Surah Hud ayat 6. Ayat ini sering dikutip sebagai dalil bahwa rezeki seluruh makhluk, termasuk manusia, sudah dijamin oleh Allah. Tapi, sebenarnya apa makna dari jaminan ini? Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa Allah sudah menetapkan jatah rezeki bagi setiap makhluk sejak ia diciptakan. Namun, penetapan itu bukan berarti manusia bisa berpangku tangan tanpa usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung. Pagi hari keluar dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyam." Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah perumpamaan itu. Burung itu tetap keluar dari sarangnya, terbang ke sana kemari, mencari makan. Bukan berdiam diri menunggu makanan jatuh dari langit. Artinya, rezeki memang dijamin, tapi tetap harus dicari dengan jalan yang halal dan usaha yang sungguh-sungguh. Namun disinilah sering muncul kegelisahan yang berat. Banyak orang tua yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi khawatir soal nasib anak-anaknya. Bagaimana kalau saya meninggal? Siapa yang memberi makan mereka nanti? Bagaimana kalau saya tiba-tiba sakit dan tidak bisa lagi bekerja? Islam justru memberi ketenangan dalam hal ini. Allah yang memberi rezeki kepada kita hari ini adalah Allah yang sama yang akan memberi rezeki kepada anak-anak kita besok. Hadis tentang burung tadi bukan hanya soal burung itu sendiri. Burung itu keluar pagi hari bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk memberi makan anak-anaknya di sarang. Dan mereka tetap kenyang sore harinya. Karena Allah yang memberi rezeki kepada semuanya. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Demi Allah, tidak ada satu jiwa pun yang meninggal kecuali rezekinya sudah selesai diberikan. Anak-anaknya tidak akan mati karena lapar, sebab Allah sudah menjamin rezeki mereka masing-masing." Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan, rezeki itu ada dua jenis. Rezeki yang sudah pasti, seperti udara untuk bernapas, air untuk diminum, atau proses kehidupan yang berlangsung alami. Rezeki yang harus diikhtiarkan, yaitu yang terkait dengan usaha manusia, makanan yang harus dicari, pekerjaan yang harus dilakukan, dan nafkah yang harus diupayakan. Lalu kenapa masih ada orang miskin? Kenapa ada orang yang kelaparan sampai mati? Sebagian orang mungkin bertanya, kalau Allah menjamin rezeki semua makhluk, kenapa ada orang yang tidak dapat makan? Jawabannya, bukan karena Allah pelit memberi rezeki. Allah sudah cukupkan rezeki untuk seluruh makhluk di bumi. Tapi, seringkali kelaparan atau kemiskinan terjadi karena sebab sosial, karena ulah manusia sendiri. Ada yang menimbun kekayaan berlebihan, ada yang serakah dan tidak mau berbagi, ada pula yang lalai dari kewajiban sosialnya terhadap sesama. Distribusi rezeki yang tidak adil inilah yang membuat sebagian orang hidup berkecukupan, sementara yang lain hidup kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan." Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Kaya adalah ujian, miskin pun ujian. Yang diuji adalah kesabaran, keikhlasan, dan bagaimana manusia menyikapi takdirnya. Ada hal lain yang sering dilupakan. Rezeki itu bukan semua yang kita miliki saat ini. Karena dalam Islam, harta yang kita pegang belum tentu disebut rezeki. Sampai harta itu benar-benar dinikmati atau digunakan dengan cara yang halal dan bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Anak Adam berkata, "Hartaku, hartaku." Padahal dari hartamu itu, yang menjadi milikmu hanyalah apa yang kamu makan lalu habis, atau yang kamu pakai lalu rusak, atau yang kamu sedekahkan lalu tersimpan untuk akhiratmu. Hadis riwayat Muslim. Seorang yang kaya raya, jika hartanya hanya ditumpuk dan tidak sempat ia nikmati, maka itu bukan rezekinya. Begitu ia meninggal, semua hartanya akan tertinggal. Yang kita bawa ke kubur bukan uang, bukan rumah, bukan jabatan. Yang kita bawa hanyalah amal dan keberkahan dari rezeki yang sudah kita gunakan dengan baik. Setiap manusia punya takarannya masing-masing. Takaran rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak kita masih di dalam rahim. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari, lalu menjadi segumpal daging selama 40 hari. Setelah itu, diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh, dan dituliskan 4 perkara, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya, bahagia atau celaka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggal karena kelaparan? Itu juga bagian dari takdir yang sudah tertulis. Rezekinya memang sudah sampai pada batas akhirnya, dan ajalnya pun sudah ditetapkan. Ada yang meninggal setelah kenyang makan. Ada yang meninggal dalam keadaan lapar. Semua itu terjadi sesuai dengan takaran rezeki dan ajal yang sudah ditulis oleh Allah. Jadi, benarkah rezeki sudah dijamin? Jawabannya, benar. Rezeki sudah dijamin oleh Allah, tapi takarannya berbeda-beda. Dan jika rezeki seseorang habis, ajalnya pun akan datang. Rezeki itu bukan soal jumlah, tapi soal keberkahan dan manfaatnya. Jika kita memahami hal ini, hati akan menjadi lebih tenang. Kita berusaha, kita berdoa. Tapi hasil akhirnya tetap kita serahkan kepada Allah. Karena tugas manusia adalah berikhtiar dengan jujur, lalu berserah diri dengan yakin. Jika rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe. Tulis di kolom komentar, menurutmu, apa rezeki paling berharga dalam hidupmu? Sampai jumpa di video berikutnya.